Assalamualaikum. Sepi juga. Sehat? Mulai pembelajaran diri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, adik-adikku semua pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan aktivitas kegiatan kita, perkuliahan kita di mata kuliah pengembangan profesi kependidikan. Adik-adik semua, ini kalian di semester berapa? Semester 2. Ya, alhamdulillah ya, semester 2 prodi pendidikan ya, di Universitas UIN Raden Lampung ya. Untuk itu sebelum materi atau pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu bawa absen pada kesempatan pagi hari ini ya. Siapa yang tidak hadir atau yang belum masuk ya, saudari Naswa hadir di Naswa sehat. Alhamdulillah. Pernah makan? Udah. Kira-kira nah, di sehat siang mengikuti materi pembelajaran. Oke, dia sehat ya. Oke, kita hadir nggak? Kita izin Bapak. Izin kita. Ada surat izinnya? Ada Bapak. Ada. Oh iya, nanti disampaikan ke Bapak surat izinnya ya. Iya, Bapak. Saya sakit atau ada keperluan lain? Ya, nanti kita lihat sih. Dari? Oh, dari sehat. Rapian ya? Ada Pak. Sehat. Alhamdulillah Pak. Tapi badannya bisa begini makan apa? Makan nasi Pak. Dapat MBG kan? Dapat MBG kan? Siapa hari Pak? Oh, ini. Siapa hari makan MBG? Apa MBG katanya? Mas Bahir ganteng. Oh, iya. Nah, apa lah benar ya? Iya. Ya. Sore ini gimana ini? Belum datang Pak. Coba kenapa ini belum datangnya? Ada yang tahu di rumahnya mana? Rumahnya di ini Pak, di Karang. Berapa menit dari sini? Lumayan Pak, 20 menit. Ya mungkin di sini terang, di sana juga biasanya hujan ya, bisa jadi teman-temannya. Oke, ada ibu semua sudah absen ya, mana yang nggak masuk atau yang sakit ya, karena kuliah ini sangat penting bagi kompetensi kalian nanti ini menjadi seorang guru. Yang pertama, minggu kemarin Bapak sampaikan tentang ultra kuliah kita ya, tentang pengembangan profesi pendidikan, di mana tujuan pengembangan profesi pendidikan mata kuliah ini adalah salah satunya untuk mengetahui teman-teman supaya tahu bagaimana teori landasan sejarah tentang pendidikan. Yang kedua, teman-teman supaya bisa memahami, melaksanakan tentang kompetensi dasar seorang guru itu ya. Dan ketiga, teman-teman bisa nanti mempraktekkan bagaimana pengembangan profesi pendidikan ini ya, dipraktekkan baik di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan kalian tempat tinggal, dan bisa menjelaskan berbagai landasan secara hukum tentang pengembangan profesi pendidikan mata kuliah yang telah disampaikan materinya yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-16 itu seperti apa ya. Kemarin kita lihat bagiannya kita bahas ya. Tadi yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada berbagai sumber data referensi yang teman-teman harus pelajari, teman-teman harus punya, yang baik jurnal maupun sumber buku bahan pelajaran yang terkait tentang pengembangan profesi kependidikan. Ya, kalau teman-teman. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Pak Soli apa Pak? Hujan Pak. Hujan. Iya, semua. Di sini terang. Tapi di sana hujan Pak. Beneran. Kenapa sepatunya di Basah. Ini Pak hujan. Iya. pakai sepeda jalan kaki? Bawa motor Pak. Tapi
Tapi nanti itu pas lagi pakai udah masuk kampus sudah. Tapi kalaupun kamu terlambat, kamu pun jangan tetap punya motivasi untuk kuliah mencari ilmu ya. Ini besok lagi kalau memang suasananya cuaca hujan, dipersiapkan dari bangun subuh itu udah mulai berangkat biar nggak selamat lagi ya. Oke, udah masuk lagi ya. Silakan. Oke ya. Waktunya dipakai. Apa ada sisirnya? Ini Pak Bella tadi. Oh iya. Ya, waktunya dipakai. Ya Pak. Ya, oke ya. Ya, dipakai satunya. Oke ya, ada itu semua yang Bapak sampaikan. Tentunya ada sumber buku atau referensi yang harus teman-teman kuasai, teman-teman baca dan pahami benar-benar. Nah, sekarang sudah Bapak sampaikan minggu depannya referensi atau pustaka yang harus diupload berkaitan dengan pengembangan profesi pendidikan ini. Ya, coba dari Nasba, kemarin referensi yang sudah Bapak sampaikan apa Nasba? Tentang apa referensi buku pengembangan profesi? Profesi keguruan Bapak. Buku siapa? Bukunya J.R. Satori. Bagus masih apa ya dia? Bagus Nasba ini luar biasa. Kira-kira referensi apa yang nanti kita pakai baca? Judulnya itu Etika profesi pendidikan. Itu karangan siapa? Barnawi. Barnawi ya. Udah pernah ya di perpus membaca ya? Ya, si dia? Tentang mengajar profesionalisme guru Bapak. Ya, membaca profesi guru. Karangan siapa itu? Dan di Memanjuki tahun 2012. 2012. Itu karangan yang sudah agak lama tapi bagus buku itu. Nanti coba cari buku-buku yang karangan 5 tahun di sini ya, biar terupdate tapi udah bagus ya. Nanti referensinya itu. Profesor Ikin yang terlambat masih hafal kemarin referensi yang akan digunakan atau artikel Masih, Pak. buku atau artikel Sebenarnya artikel Pak. Analisis kompetensi guru dan budaya sekolah gitu. dari sekolah itu artikel apa buku? Itu artikel. Artikel ya. Karangan siapa artikelnya itu? Bu Nur Hasanah. Nur Hasanah dari jurnal apa? Kalau Saya lupa ya, apa ya? Jadi tadi ya pada seminggu kemarin ya. Manusia tempatnya lupa ya. Oke ya teman-teman. Tadi evaluasi saja untuk menguatkan ingatan teman-teman minggu kemarin apa yang sudah Bapak sampaikan ya, dari materi sampai referensi-referensi artikel-artikel yang memang wajib ada itu teman-teman itu baca semua itu. Dengan menguasai artikel jurnal-jurnal itu tentunya nanti akan lebih paham berkaitan dengan pengembangan profesi pendidikan. Dan hari ini ya akan Bapak sampaikan lebih lanjut materi tentang kompetensi dasar guru ya, kompetensi dasar guru umumnya. Dasar guru. Kompetensi dasar guru ini teman-teman ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Ya. Yang kedua kompetensi apa? Sosial. Ada lagi yang ketiga kompetensi profesional. Yang keempat kompetensi pribadian. Oke ya. Dari keempat kompetensi ini ya, adik-adikku semua, ini tentunya berlandaskan yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang nomor berapa? Nomor 14 tahun 2005. Inilah kompetensi yang harus teman-teman pahami, teman-teman hafal, teman-teman jelaskan, teman-teman praktekkan nanti jika teman-teman menjadi seorang guru. Kompetensi pedagogi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang dari 2 kata bahasa yaitu apa? Paidos dan logos. Paidos itu apa? Paidos itu anak laki-laki. Kalau logos itu yaitu apa? Logos itu seorang yang menghantarkan, ya, seorang yang menghantarkan. Yunani kuno menghantarkan. Jadi ada seorang anak laki-laki yang menghantarkan anaknya pergi ke sekolah. Ada pembantu zaman dulu itu. Pembantu menghantarkan anak majikannya mau ke sekolah, ya, dihantarkan. Itu berasal dari Paidos dan logos. Pendidik, semua peserta didik diwajibkan untuk bersekolah. Tujuannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan berakhlakul karimah. Ya, seperti itu. Untuk menjadi manusia yang insanun dan kamil, manusia yang lebih sempurna. Bukan Ridwan Kamil ya. Kalau Ridwan Kamil siapa? Ya, Ridwan Kamil. Mantan gubernur Jawa Barat. Nah, ini ya kompetensi
dasar guru teman-teman ya, seperti itu. Nah, tujuannya kompetensi dasar guru pedagogik ini adalah satu, supaya bisa menjelaskan tentang teori tentang kompetensi pedagogik. Selain teori, yaitu bisa menjelaskan bagaimana ruang lingkup kompetensi pedagogiknya, tujuan kompetensi pedagogiknya seperti apa, landasan kompetensi pedagogik seperti apa. Itu teman-teman harus pahami, yang nanti akan kita bahas lagi sesuai dengan nanti kita pakai namanya pembelajaran kelompok ya teman-teman. Nanti kita kelas ini tentang materi pedagogik ini Bapak bagikan tentang kelompok, karena ini yang berangkat ada beberapa mahasiswa, nanti satu kelompok 2 orang ya. Pendekatan ilmu untuk pendidikan itu ada 3 teman-teman ya, yaitu yang pertama itu apa? Memakai ilmu pedagogik, yang kedua memakai ilmu andragogik, yang ketiga memakai ilmu apa? Butagogik, bukan bukan, tapi butagogik. Ya, ajar dulu yang harus teman-teman kuasai, pahami, dan nanti teman-teman praktekkan. Terutama hari ini materi tentang kompetensi pedagogis ya. Coba sertakan dari sejarahnya tadi, dari landasannya, teorinya, perkembangannya, ya indikatornya seperti apa. Nah, teman-teman sebelum Bapak tutup ya, tentunya nanti dipahami, dihafalkan tentang kompetensi pedagogik ini. Sebelum Bapak tutup, coba Bapak tanya saudari Naswa, apa sih pengertian kompetensi pedagogik itu, Naswa? Jadi kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta. Luar biasa, kasih aplaus dulu. Saya melihat kemampuan seseorang atau guru ya, nanti bagaimana bisa memiliki, bisa memahami peserta didik ya, dan mengevaluasi dan sebagainya itu prinsip pedagogik, dan bagaimana bisa mempunyai ilmu cara mendidik peserta didik atau anak-anak ya, seperti itu. Untuk satu lagi Bapak tanya kepada yang anak laki-laki ini, mahasiswa, kepada M. Rafiansyah. Ya Pak. Apa aja kompetensi pedagogik, indikatornya itu apa aja yang dilaksanakan? Nah, indikator pedagogik itu ada 4 Pak yang saya tahu Pak. Yang pertama, memahami peserta didik. Yang kedua, menguasai teori pembelajaran. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi pembelajaran atau peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan pembelajaran. Wah, luar biasa. Ya, teman-teman, luar biasa hari ini ya, patut Bapak kasih apresiasi dengan kehadiran teman-teman, semangat, motivasi untuk mencari ilmu tentang materi atau mata kuliah pengembangan profesi pendidikan, terutama tentang materi kompetensi pedagogik. Yang Bapak harapkan tentunya bagaimana teman-teman nantinya bisa menjelaskan ya, memahami, melaksanakan, mempraktekkan tentang 4 kompetensi yang harus teman-teman hafal: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Ya, itu memang harus tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, mungkin itu ya teman-teman, pembelajaran hari ini, materi hari ini. Minggu depan nanti supaya lebih semangat lagi, dan yang belum masuk nanti coba dikomunikasikan teman-teman biar masuk lagi. Oke, karena waktunya ini sudah lewat ya. I think now about our lesson because time is over, and let's pause, says Alhamdulillah Rabbil Alamin together. Alhamdulillah.